Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mara Faizara Putri, absen nomor 6. Saya Faiza Nisa, absen 14. Di sini kami akan mewawancarai Tepi Dela. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal sama Teteh, boleh gak Teteh perkenalin diri dikit aja? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fidela Nur Arifa. Aku dari kelas 12H. Salam kenal semuanya. Apa sih motivasi Teteh untuk masuk SMA 5 Bogor ini? Baik, motivasi aku masuk ke Semanli ini yang pertama, aku tertarik sama LVC-nya guys. Jadi LVC Semanli ini kan aktif banget. Sempet aku dengar dari beberapa teman aku di sekolah SMP aku yang dulu, kalau Semanli ini sering diundang sama Pemkot gitu guys. Ininya padusnya di Pemkot. Dan karena aku dari SMP udah aktif nyanyi, jadi aku tertarik buat masuk Semanli kayak gitu. Oh, jadi gitu ya Teh. Selanjutnya, Teteh kan dikenal nyanyiannya bagus banget ya. Kalau boleh tahu, Teteh itu les nyanyi atau latihan kayak gimana? Bisa nyanyi itu awalnya karena aku dari umur 3 tahun tuh udah nyanyian kayak gitu guys. Nah, karena orang tua aku juga ngelihat ada potensi di diri aku. Dari aku umur 5 tahun, sekitar 5 mau ke 6 itu aku dimasukin ke tempat les nyanyi gitu. Sampai terakhir aku tuh kelas 10. Pas aku di Semanli itu aku masih les nyanyi gitu. jadi Teteh udah belajar nyanyi dari kecil banget ya. Karena Teteh dari kecil udah suka nyanyi, kalau boleh tahu ada gak nyanyi yang Teteh suka? Ada banget. Kalian tahu gak sih? Pasti nggak tahu ya. Aku suka banget sama Rizky Febian, guys. Oh my god. Rizky Febian emang dikenal sih, terlebih dengan suaranya yang bagus gitu. Lagu-lagunya juga aku suka. Kalau boleh tahu lagu favorit Teteh? Kesempurnaan cinta. Widih, ada yang Teteh cinta nih. Nanti boleh dong Teteh dinyanyiin gitu. Nanti ya. Selanjutnya, Teteh kan ini ya suka ngisi event di Semanli buat nyanyi gitu. Pernah nggak sih Teteh itu merasa kegiatan belajarnya itu terganggu atau ada kendala lain gitu? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini pasti ada, karena di setiap event yang mau aku isi itu kan ada latihannya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya disuruhnya solo, aku bisa latihan sendiri. Tapi yang paling menantang itu bagi aku saat ada kegiatan yang mengharuskan aku latihan bareng sama teman-teman, sama Roman Saria. Kalian tahu kan pasti Roman Saria. Nah, Roman Saria ini kebetulan aku kan vokalis perempuan dan aku satu-satunya perempuan yang ada di dalam band ini kan. Nah, di sini tuh tantangannya karena aku ada les tambahan juga, les pelajaran, dan waktu pulang sekolah kita kan sore ya teman-teman. Nah, di sini tuh jadi tantangannya adalah cara aku buat handle diri akunya. Aku bisa prioritasin yang mana nih. Jadi aku nentuin dulu prioritasnya. Nah, saat aku lagi ada kegiatan di Semanli, aku memutuskan untuk nggak ikut les dulu, tapi lesnya yang jam pertamanya yang nggak aku ikutin. Nah, nanti setelah selesai aku tetap les. Jadi balik lagi guys, kalau misalnya cara membagi waktu itu ke skala prioritas, karena kan nggak setiap hari juga kita ngisi acara di Semanli kayak gitu sih. ternyata nggak semudah itu ya Teh untuk jadi talent yang sering tampil gitu ya. Selanjutnya, Teteh itu jadikan nyanyi hanya sebagai hobi atau sebagai passion yang jadi acuan karir Teteh di masa depan? Kalau nyanyi itu sebenarnya aku jadiin hard skill aku yang someday kalau misalnya aku emang ada kesempatan untuk ngelatih teman-teman atau nantinya adik-adik kecil kayak gitu, aku bakal jadiin itu jadi hobi yang dibayar gitu. Tapi itu bukan jadi mata pencarian utama aku, karena insya Allah doain ya, aku cita-citanya jadi guru, tapi guru SD. Tapi si nyanyinya ini tuh aku jadiin hard skill aku untuk mendukung karir aku kayak gitu. Kita doain semoga Teh Fidel berhasil jadi guru ya. Amin.
Teteh kan udah 10 tahun lebih menyanyi ya. Pernah nggak Teteh itu merasa bosan atau pengen ganti passion gitu? Selama 10 tahun ini, ya kurang lebih 10 tahun, gak pernah sama sekali karena bener-bener nyanyi itu kayak udah ada di jiwa aku, asik. Karena aku gak bisa lepas dari nyanyi. Di rumah itu gak bisa diem, pokoknya mama tuh kayak kalau misalnya aku diem nih gak nyanyi random gitu ya, itu kayak kamu kenapa, kamu sakit gitu. Jadi makanya alhamdulillah Allah ngasih kebahagiaan kecilnya tuh dari aku suka nyanyi gitu. Kalau misalnya bete apapun ya udah nyanyi gitu, tempat happy-nya nyanyi. Oke, karena Teteh Sekalian healing gitu ya Teh. karena Teteh suka banget nyanyi dan dari kecil udah sering banget nyanyi, kayak kalau nggak nyanyi aja sampai bingung orang-orang kan. Kalau boleh tahu juga Teteh pernah coba bikin lagu gitu nggak? Pernah, aku bikinnya sama alumni Manli juga waktu itu, angkatan tahun kemarin. Tapi karena satu dan lain hal, karena beliaunya juga udah nggak di Bogor, jadi gak sempet kita sampai rekaman gitu sih teman-teman. Tapi kalau misalnya aku sendiri, karena aku kebetulan gak bisa main alat musik, jadi kayak keterbatasan buat bikin nada. Makanya aku sama kakaknya itu, sama Kang itu, aku yang nulis lagu, dibantu juga sedikit sama dia, yang bikin nadanya dia, kayak gitu. Jadi aku lebih ke nulis gitu loh, bukan bikinnya gitu. Selanjutnya Teteh kan pasti udah pernah ikut lomba banyak ya. Prestasi apa aja sih yang pernah Teteh dapat? Gimana ini disebutin? Alhamdulillah dari SD, tingkat kecamatan, kota, nasional, alhamdulillah provinsi, nasional udah pernah aku laluin. Dan alhamdulillah juga pasti ya ada gagalnya, cuma alhamdulillah dari 10 tahun aku di dunia musik, alhamdulillah setiap lomba aku bawa pulang piala gitu. Juara 1, 2, 3 ya gimana rezeki dan gimana selera ya. Kalau misalnya seni mah gitu, nggak melulu kamu bagus kamu juara 1 gitu, enggak gitu. Tapi selalu ada 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Jadi banyak lah ya Teh pencapaian Teteh. Selanjutnya, Teteh ini udah kelas 12 ya. Teteh udah ada pikiran belum mau lanjut ke mana gitu, mungkin universitas ada yang Teteh tuju? Udah ada tentunya karena udah kelas 12 dan 1 bulan lagi di Semanli. Aku pengen, insya Allah, amin, aku mau ke UPI guys, Universitas Pendidikan Indonesia gitu. UPI itu emang bagus ya untuk Teteh yang emang mau jadi guru. Semoga Teteh masuk ya, kita doakan, amin. Lalu Teteh ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang pengen pinter nyanyi juga kayak Teteh gitu? Oke, untuk pinter nyanyi, sebenarnya nyanyi itu nggak ada nggak ada ilmu khususnya, karena semua orang di dunia ini pasti bisa nyanyi teman-teman. Nah, balik lagi gimana cara kita menginterpretasikan diri kitanya ke si nyanyian itu. Kayak misalnya kita mau nyanyi tapi kayak misalnya kalian pernah gak sih ngerasa kayak ih kok dia nyanyinya bagus gak cempreng gitu kan. Nah sebenarnya semua orang tuh bisa kayak gitu tanpa harus kalian latihan. Setelah aku pelajari itu ya, karena kalian lihat, misalnya kalian suka sama satu orang penyanyi dan kalian liatin aja tekniknya kayak gimana gitu, cara nyanyi yang misalnya suara bulat, kayak rahangnya dibuka kayak gitu tuh udah sebenarnya kalian udah bisa ambil dari si penyanyi tersebut gitu loh. Nah terus caranya lagi itu kalian pede aja sama suara kalian, karena semua suara yang udah Allah kasih itu bagus, sumpah teman-teman. Jadi jangan ada yang pernah bilang lagi waktu pembagian suara di akhir pas lahir gak ikut ngantri, itu salah banget ya teman-teman, karena semua orang suaranya pasti bagus gitu. Jadi intinya kita tuh harus pede ya, bersyukur ya. Sebelum mengakhiri, boleh gak kita minta Teteh untuk menyanyi? Nyanyi lagu kesukaan Teteh yang tadi disebutkan. Halo Ibu Lin, aku izin nyanyi sedikit. Aku mau bawain Kesempurnaan Cinta by Rizky Febian. Berada di pelukanmu mengejarkanku, apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengejarkanku,
artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Terima kasih. Baik, mungkin sekian wawancara kami dengan Debila kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.